Everyone, welcome back to Stama Podcast. Jadi tema podcast hari ini pada tanggal 27 November adalah Music for Future Career. Nah, pertama-tama aku mau bilang makasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan join di podcast kali ini. Kenalin, aku Gibi Patricia dari Grade 11 Stella Maris School Gading Serpong. Oh ya teman-teman, podcast ini akan hadir secara rutin dan pastinya akan mengundang bintang tamu yang keren dan juga menginspirasi yang pastinya akan menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian sebagai generasi muda. Oke, seperti yang kalian lihat hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Miliband. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau kasih tahu dulu nih sedikit tentang Miliband. Jadi, menurut aku Miliband ini berbeda dari band-band yang lainnya. Musiknya cerah, ceria, dan juga penuh warna ini cocok banget untuk kita generasi millennials. Oke, without further ado, mungkin kita bisa langsung aja mulai. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin teman-teman yang di rumah bahwa nanti akan ada 5 giveaway untuk 5 orang, yaitu kolagen dan juga fiber drink dari Linef_official yang bisa menjaga dan juga mencerahkan kecantikan kulit kalian. Oke, langsung aja kita mulai podcastnya ya Kak. Mungkin Kakak bisa cerita dulu nih bagaimana akhirnya Miliband ini terbentuk. Oke, terbentuknya kapan Cia? Miliband. Miliband ini terbentuk awalnya tuh dari sebuah perkenalan, Ya. pertemuan, terus kita ketemu ya waktu itu Kak Ide, kita ngobrol-ngobrol. Yeah. Di situ kita discuss soal kayaknya kita asik nih lagi pandemi gini kita berkarya gitu. Jadi ternyata pas ngobrol-ngobrol itu timbullah visi dan misi yang sama ya Kak. Ingin berkarya di dunia musik, dan waktu itu juga Cia sempat ngomong sama Kak Ide gimana kita memberikan sentuhan yang baru ya Kak. Iya, sentuhan yang musik alat tiup ya. yang manis, yang kebetulan orangnya juga manis. Terus kita langsung searching lewat sosial media, dan di situ timbullah seseorang di samping saya ini yang cukup apa nih? Apa dong? Yang cukup bertalenta ya. Oh iya, bertalenta dalam musik alat tiup. Dia itu orangnya serba bisa, nyanyi bisa hampir semua alat tiup semua bisa. Bener. Main gitar juga jago. Pokoknya oke lah. Aduh, diangkat terus nih. Ketemulah jodohnya Mili yaitu Kak Jokres. Gitu. Jadi awalnya tuh dulu belum ada aku ya. Jadi aku tuh masih dalam rancangan Tuhan. Asik. Iya, betul. Jadi belum dulu awalnya tuh Kak Ide sama Cia dulu ya. Iya, Kak. Terus habis itu barulah waktu mereka pengen sentuhan alat tiup, barulah mereka cari aku di Instagram. Kebetulan aku sebelum sama Mili juga sering cover-cover di Instagram. Nah kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya dikontak sama Cia ya. Terus habis itu ada manajemennya jelas, Mili dikontak. Terus habis itu diajakin untuk ketemuan bareng dulu, kita ngobrol dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Untuk yang single pertama, jadi terbentuklah Mili ini ya. Gitu. Oke, kalau tadi kan Kak Jokres, kalau Kak Cia nih bagaimana? Kan kalau yang aku tahu Kak Cia kan aktris dan juga di bidang model kan. Kenapa Kakak akhirnya memutuskan untuk membuat band ini? Nah, Kenapa? Sebenarnya dari kecil itu menyanyi itu adalah salah satu passion dari Cia juga gitu. Jadi tiba-tiba tuh diberikan kesempatan ada ketemu sama seniorku Kak Idea Fasya. Jadi dari situ mungkin Tuhan memang udah menggerakkan Cia untuk membuat grup Mili ini. Jadi ya terbentuklah kita bertiga gitu. Salah satu passion aku sih. Latar belakang kakak dari Kak Idea Fasya gimana nih? nah, Ceritakan. baik cerita ini. Ceritakan. Ini panjang loh, 1 jam dia kalau cerita. Itu jam dia paling panjang ya. Boleh nggak apa-apa, kita banyak waktunya kok. Ya awalnya sih kalau aku sendiri sih emang dari dulu emang di musik dulu bukan dulu ya, sampai sekarang pun bandnya masih ada sebenarnya. Kayak dulu tuh dulu tuh sempet bikin sealbum Deket itu bareng salah satu label yang di situ ada Noah, ada The Massive,
punya band-band besar di sana semua. Satu angkatan Kak ya? Ya satu angkat. Satu Umurnya angkatan. juga satu angkatan. Umurnya juga seangkatan gitu ya Waduh. Kak? Ya akhirnya di label itu cuman satu album. Habis itu kita memutuskan untuk istilahnya itu menghentikan kerjasama sama label itu. Akhirnya kita keluar, dan seiring dengan kita keluar tuh kita ganti nama dari Dekat tuh ke Marvels. Nah, di Marvels itu kita sempat buat itu beberapa album. Ya mungkin di antara kalian ada yang pernah denger single-singlenya kayak Lagi Bohong, terus Kisah Aku, Jatuh Cinta, kayak gitu. Sampai sekarang pun para personilnya masih berhubungan, masih berhubungan tuh masih saling kontak ya. Dan mereka masing-masing tetap di dunia ya di dunia musik, cuman beda-beda. Ada yang ngeproduserin, terus vokalisnya solo, terus pemain bassnya ya main kemana-mana gitu. Nah sekarang, aku sendiri lagi sama Mili sekarang gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang Mili nih, yang aku tahu kan Mili genrenya itu sweet pop. Kenapa kakak memilih untuk membuat lagu-lagu yang cerah, ceria dan seperti itu? Karena zaman sekarang Butuh keceriaan. butuh Ya. keceriaan. Butuh keceriaan. Tujuannya pengen menghibur yang ya, sedih-sedih gitu. namanya ceria itu kan bawaannya auranya itu positif. Iya. Nah, Ya. kita itu pengen Memberikan sesuatu yang memberikan positif, sesuatu yang positif ya, buat untuk para pendengar, penikmat musik. gitu. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja kali langsung ke topik kita, yaitu music as passion. Nah, Wow. Oke, Perhatian kalau ya. ngomong-ngomong tentang passion, menurut kakak passion itu apa sih? kalau menurut aku pribadi ya, passion itu sesuatu yang dari hati kita, dari benar-benar keseluruhan dari raga kita, dari segala hal yang kita benar-benar pengen itu selalu kita kerjakan gitu. Nggak melulu soal pekerjaan ya. Ya kadang-kadang passion malah keluar dari pekerjaan ya. Cuma kayak maksudnya sesuatu yang benar-benar kita pengen lakuin terus gitu. Iya, jadi Iya. passion itu kayak semacam kita melakukan sesuatu yang emang kita suka. Kita melakukan sesuatu yang emang kita istilahnya bukan terlalu mikir terlalu banyak ya, cuman emang ngalir gitu aja. Namanya passion kan ya karena gua suka ya udah gua lakuin gitu. Betul. Makanya tapi kan sekarang kan dari passion itu kita bisa menghasilkan. Ya misalnya ya contohnya banyak lah, kayak dari anak-anak ngawah pun mereka dari passion juga. Terus kayak Gigi, kalau band-band Indonesia ya, band luar apalagi banyak banget, mereka juga berawalnya dari passion, mereka itu dari passion gitu. Jadi ya nggak ini ya misalnya oke lah gitu, passion yang membuat kita misalnya nggak bikin mumet gitu. Iya. Sesuatu yang nggak kita ngalir lakukan aja aja, kayak. Jadi ibaratnya tuh passion itu salah satu kata sederhananya motivasi yang kuat yang dihubungkan dengan emosi. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan secara passion kita, hobi kita, walaupun secapek apapun, sejenuh apapun, tetap hasilnya kita tetap enjoy ngejalaninnya gitu. Gitu sih. Oke, sejak kapan kakak tahu kalau misalnya musik itu passion kakak? Apalagi kakak kan ngambil kuliah jurusan musik ya? Ya, kebetulan aku kuliahnya jurusan musik. Mengapa kakak menjadikan musik itu sebagai passion kakak? passion. Dan kapan? Jadi sebenarnya aku itu dari keluarga musik. Jadi kebetulan mama aku juga musisi gitu kan. Terus mungkin mendarah daging kali ya. Jadi ada keturunannya gitu. Mendarah daging. Jadi sejak SD juga ya dari kecil aku sudah istilahnya dikasih alat musik gitu, bukan dikasih PS, bukan dikasih PS, tapi dikasih alat musik gitu sama mama gitu kan. Sebenarnya lumayan agak-agak dijejelin juga ya, kayak ini nih gitu kan, gitu. Mintanya PS tapi dikasihnya gitar gitu kan. Nah, tapi ya sejak saat itu terus instrumen pertama aku itu drum kebetulan. Jadi dulu aku pernah ngeles drum, terus habis itu dari drum itu aku sempat pelayanan di gereja. Jadi pelayanan di gereja, terus mungkin dari situ juga akhirnya menambah talenta ya. Jadi kayak karena kebiasa main jadi bertambah talentanya, terus habis itu puji Tuhannya dikasih sama Tuhan ke talenta yang lain, bisa main yang lain. Terus
dari SMP juga udah mulai kayaknya nih gue emang di musik nih gitu. Kayaknya aku tuh emang di musik nih soalnya SMP juga ngeband gitu kan. Terus habis itu SMA, kebetulan SMA aku ngambil SMK jurusan musik. Jadi di Indonesia itu ada 4 SMM. SMM itu sekolah menengah musik. Jadi dia sejenis SMK ya, sekolah menengah kejuruan, tapi dia 70%-nya musik, 30%-nya pelajaran biasa gitu. Tetap ada IPA dan IPS gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku ngambil SMA di SMK Musik Perguruan Cikini Jakarta. Nah, di situ mulailah melebarkan Melebarkan sayap dan mulai paham gitu. Oh, kalau ternyata musik waktu pas aku SMP nggak cuma sekedar kayak kamu main band atau kamu main sekedar apa gitu, tapi ternyata ada sebuah esensinya, ada ininya. Makin lama makin mengerti kalau misalnya musik itu lebih luas daripada itu gitu. Nah, dari SMM itu ambil lulus, lanjut deh ke kuliah juga akhirnya ambil musik gitu. Jadi kalau dibilang dari mana, dari kecil sih udah tahu gitu, kayak maksudnya oh kayaknya aku memang bakal kesini gitu. Oke, kalau Kak Cia bagaimana? apanya tuh? Kapan dan Aku dari kecil. Dari kecil juga? Tadi aku cerita. Kalau Kakak Ilya Fasya emang dari kecil atau memang waktu kecil ada hobi lain? Oh, Ada passion lain? dari kecil sebenarnya sama juga sih sama kayak Job gitu. Dari SD itu sebenarnya sih bukan main gitar, dulu tuh nyanyi, terus sempat ikut perlombaan juga di kabupaten itu juara 1, terus tingkat nasional juga pernah. Dulu sempat bikin sealbum, bukan sealbum ya, jadi kompilasi gitu dari beberapa finalis gitu, sama ini nih, sama kalau misalnya pernah dengar Titika Darsi, mungkin pernah dengar ya. Barusan Nah. dengar. Enggak pernah dengar. Kita belum lah. Ya boleh ya googling aja Titika Darsi. Nah, bareng sama dia terus nyanyi terus setelah SMA baru ke gitar. Jadi sebenarnya gitar tuh baru sebenarnya. Buat aku tuh gitar tuh baru sebenarnya, baru main gitu. Nah, di kuliah main ya kayak main di kafe-kafe gitu, terus bareng anak-anak dulu tuh bandnya itu satu kelas. Dulu tuh aku tuh jurusan HI kelas P, jadi nama bandnya HIP gitu dulu. Gimana, Kak? HIP. HIP. P ya, bukan V ya. Bukan V ya. Nah, HIP itu dulu tuh sempet itu tuh HIP itu sealbum sama kompilasinya dulu sama Peter Pan yang single pertama tuh apa? Aku belum Peter lahir Pan. deh kayaknya. Peter Atau Pan. udah Peter Pan. Kamu tahu Peter Pan yang enggak taunya mimpi Peter yang Pan sempurna ya kalau nggak salah. Dalam mimpi yang sempurna itu. Iya, itu kan di. Oh. Nah itu ini sealbum kompilasi sama itu. Nah itu tuh yang sama Musika itu, sama Musika. Kok disebut ya labelnya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi dulu tuh sama Musika. Habis itu kita bikin sealbum sama Musika, sempat sealbum yang dulu. Di dekat tuh jadi dulu tuh HIP, terus anak-anak dekat lihat aku main gitar, akhirnya jadi ambil tuh sama gitu kayak aku juga gitu. Iya gitu dia, jadi diambil ya udah lu ikut main gitarin band gua aja gitu. Kebetulan pemain drumnya itu salah satu produsernya Peter Pan, The Massive, terus Geisha. Nah pemain drumnya itu akhirnya udah ikut, akhirnya sampai sekarang gitu. Wow, keren banget ya Keren. Millie Band. Oke, kalau kita berbicara tentang lagu-lagu Millie Band, udah ada berapa lagu nih Kak? Nah. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman yang di rumah. Waduh, kalau yang persiapannya mungkin masih Banyak, jadi Yang udah rilis aja. yang udah rilis itu yang udah rilis sekitar 3 ya. dari yang iya, itu yang ya. Cuma kalau Kalau single untuk stok next-nya kita memang udah sediain, udah cukup banyak sih. yang banyak. Ditunggu saja. Ditunggu. Kalau lagu-lagu gitu siapa nih Kak yang nyiptain lagunya? Mungkin boleh disebutin lagunya ada apa aja, mungkin teman-teman yang di rumah mau nonton bisa dikasih tahu juga YouTube ya mungkin. Nah, jadi single pertama kita itu judulnya Jangan Jangan Buru-Buru. Buru-Buru. Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Cia? Jangan buru. Kebetulan Jangan Buru-Buru ini adalah lagu ciptaannya Cia. Cia. Aduh. Jadi Keren banget. dari salah satu single-singlenya Mili ini
ada Cia yang menciptakan, ada juga Kak Jopres yang menciptakan begitu. Jadi kita saling sharing, saling tukar pendapat kayak gitu. Untuk lagu Jangan Buru-buru ini mengisahkan tentang seseorang pasangan cewek dan cowok itu yang ibaratnya digantungkan hubungannya Nah, gitu. ini banyak banget nih pasti yang digantungkan. Kamu enggak kan ya? Enggak, belum dong. Jemuran kali digantung ya. Jadi di situ tuh menceritakan, aku pengen memberikan pesan kepada para pendengar musik bahwa segala sesuatunya tuh yang selalu kita ngambil keputusan secara terburu-buru itu gak bagus gitu. Jadi alangkah baiknya secara pelan-pelan, jangan terburu-buru sesuai dengan judul yang aku bikin kayak gitu. Itu untuk single pertama ya. Single pertama. Nah, kalau single kedua itu kebetulan kita bikinnya waktu pandemi. Pandemi. Jadi judulnya Di Rumah Saja. Nah, itu pas banget ya untuk menemani teman-teman kita semua dan orang-orang yang aktivitasnya mulai dibatasi oleh pandemi ya gitu. Jadi kita lewat lagu itu kita pengen memberikan semangat untuk mereka supaya mereka tetap bisa bisa senang walaupun di rumah senang, aja bisa gitu kan, aja, nggak bisa boring. tetap melakukan aktivitas mereka walaupun terbatas gitu, tetap bisa bertemu dengan orang-orang yang mereka sayang gitu. Dan lewat lagu itu kita pengen nyampein kalau tenang aja, kalau semuanya itu kita akan tetap berlalu ya, dan berlalunya Pandemi itu pasti akan berlalu. pasti akan berlalu dan menjadi akan lebih baik lagi gitu. Dan dari situ juga kita kayak memperlihatkan ke para musisi juga, di rumah pun juga kita bisa berkarya gitu. Tuh. Banyak hal positif yang bisa dilakukan di rumah gitu. Yes. Itu dia. Salah satunya adalah di rumah saja. Di rumah saja bikin lagu. Ya. Jadi jangan lupa dicek ya YouTube-nya. Nah. YouTube-nya Mili Official Musik. Iya, di YouTube ya. Oke, buat teman-teman juga yang ingin mungkin mulai berkarir di bidang musik, mungkin kakak boleh sharing bagaimana stepnya, mereka harus mulai dari mana dulu nih? Oke, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya benar-benar pengen berkarir di dunia musik ini, sebenarnya musik itu luas banget gitu. Jadi kamu mau teman-teman tuh mau ambil di bagian apanya? Pertama, kalau misalnya kita mau berkarir di dunia musik, pastinya kita senang sama musik itu dulu ya gitu. Jadi sebenarnya nggak harus jago, nggak harus kayak terlahir sebagai seorang yang otodidak bisa musik itu, ada bakatnya gitu, enggak. Tapi ketika aku yakin banget sih ketika kita suka sama sesuatu, pasti kita akan cari tahu itu terus gitu ya. Lebih Jadi dalam. Betul. bisanya bukan hanya karena bakatnya, tapi karena terbiasa, karena kita senang gitu, karena kita passion akan hal itu gitu. Jadi ketika kita senang sama suatu hal, misalnya kamu juga senang main bola, main basket, kamu pasti akan terus latihan soal itu gitu kan. Jadi nantinya malah yang punya bakat malah bisa bisa ketinggalan sama yang sering Sama gitu yang kan. Nah, lebih mencintai dunia musik itu. Jadi begitu kita mau berkarir di dunia musik, sekarang ini banyak banget hal yang bisa dilakukan dari musik. Jadi kayak misalnya apalagi dunia digital ya, kamu bisa mulai dengan cover-cover misalnya. Kamu lihat bagaimana respon orang sama apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu karyakan gitu. Misalnya dari situ pun pasti akan kelihatan kok orang-orang yang banyak banget yang pasti akan dukung kamu gitu ya. Apalagi teman-teman kamu di Instagram. Mulai dari situ dulu, bikin dulu cover-cover simple lah gitu. Habis itu coba belajar lagi, habis itu bikin YouTube, habis itu bikin apapun gitu. Kalau di zaman sekarang pasti cepet banget sih. Cepet banget. Jadi Banyak media yang bisa lebih kita mudah ya, buat mengekspresikan di musik itu medianya Karya banyak kita. banget gitu. Iya, betul. Makanya Pokoknya yang jelas sih kalau dalam bermusik itu nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh berhenti. totalitas. Jadi walaupun misalnya udah punya bakat, tapi nggak mau belajar ya percuma juga gitu. Makanya punya bakat udah oke banget, ditambah lagi sama belajar udah pasti oke banget. itu dia. Oke, berarti harus terus belajar ya. Iya. Harus terus belajar. Oke, sebelum kita move on ke sesi selanjutnya, aku mau ingetin lagi nih bahwa nanti di akhir sesi akan ada 5 giveaway untuk 5 pemenang yang bisa memberikan pertanyaan terbaik. Dan jangan lupa kalian nanti berikan pertanyaan dengan format nama / nomor telepon / ID Instagram kamu dan juga pertanyaan yang kalian pengen tanyain ke Miliband ini. Nanti kalian akan mendapatkan kolagen dan juga fiber drink dari Linef_official yang bisa menjaga dan juga mencerahkan kecantikan kulit kalian. Oke, kita langsung aja move on ke sesi selanjutnya, yaitu Music for Future Career. Our main topic for today nih Kak, bagaimana prospek
berkarir di bidang musik menurut kakak-kakak ini? Coba dulu mulai Kak. Ya, sekarang di musik itu bukan hanya sebagai misalnya menyalurkan hobi atau menyalurkan menghilangkan penat, tapi musik juga bisa, ya kamu bisa menghasilkan sesuatu. Ya contohnya banyak banget musisi-musisi dunia, kayak ya kalau nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia aja kayak yang udah tadi disebutin kayak Noah, terus kayak Gigi, band-band besar Indonesia kayak Dewa, itu Padi. Mereka semua hidupnya kebanyakan dari musik. Gitu. Jadi bukan hanya istilahnya musik tuh ya bukan hanya sekedar hobi aja, tapi bisa untuk istilahnya ya melanjutkan hidup kamu lah gitu. Yap, betul. Jadi prospek karir di bidang Prospeknya, musiknya tuh ya. bagus sih ya Kak untuk kedepannya kalau Ya kita itu mau asalkan tadi walaupun misalnya hobi, tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan belajar ya percuma juga gitu. Jadi hobi terus tambah dengan belajar, udah pasti oke lah. hasilnya pun juga Hasilnya kan juga Masih bagus. keren ya. Iya. Oke, kalau kita berbicara tentang karir di bidang musik, mungkin kakak boleh sharing suka dan duka berkarir di bidang musik. Mungkin boleh secara yang individu atau yang secara milih band ini. Oke. Kalau suka dan dukanya, duka, suka dan dukanya. Ya, nggak usah jauh-jauh. dukanya dulu kali ya. Dukanya dulu boleh. Karena pandemi ya. pandemi kita jadi terhambat ya Lumayan untuk terhambat off banget ya. air. Nah, Ya bukan duka ya. Sebenarnya rumah aku kan jauh nih. Nah, jarak. Itu aja ya. nah, Kita jaraknya cukup jauh loh. Kak Idea, di mana Kak? Dekat Ini Gunung di Bogor. Salak, Di Pemijahan. Gunung Salak, bayangin. Bogor. Bogor. Dan Kak Jokres ini di Tangerang. di Serpong Nah. paling dekat. Dia paling Dia deket nih. Serpong. Dan aku di tengah-tengah di Jakarta Timur, Cipinang. Jadi kita kalau mau ketemu Di Bekasi. luar biasa. Awal-awal kita ketemu di Bekasi. Iya. Bukan di Bekasi ya, Di seringnya base ketemu camp di kita Bekasi. di studio kita gitu. Sama-sama jauh ya. Heeh. Tapi sekarang dukanya itu dukanya itu kalau sih untuk lebih ke sukanya jarak ya ya. kalau untuk sukanya kita menjalani apa yang kita suka. Yes. Jadi Ya, dengan sesuatu yang ini apa ya? Ini titik poin kita ya. Maksudnya kayak kita bisa menghasilkan materi, kita bisa menghasilkan Iya, secara meluapkan rasa kita masing-masing. emosional kita Heeh. lewat musik gitu. Jadi Iya. kita benar-benar berkecimpung di situ di hal yang benar-benar kita sukai. Gitu sih. Bener. Oke, kalau achievement dan tantangan selama berkarir di bidang musik apa aja sih kak? Oke, kalau misalnya achievementnya kita kita sudah menghasilkan banyak karya ya pertama, karya. banyak karya, terus habis itu nanti yang kedepannya ya, terus kita juga ketemu dengan banyak orang-orang yang berpengalaman lebih lagi, Pasti, ya nggak cuma di bidang pastinya. musik tapi di bidang entertain misalnya gitu, dan kita juga banyak belajar dari mereka gitu kan. Kita beberapa kali juga tampil di acara TV ya, diundang di acara TV gitu, itu juga sebagai sebagai sebuah penghargaan buat kita juga ya, kayak walaupun itu mungkin sederhana aja gitu dibandingkan dengan hal-hal lain, tapi kayak itu sebuah pembelajaran buat kita gitu kan. Terus kalau tantangannya sendiri itu yang itu tadi ya, kita jarak pertama, terus habis itu kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi kebetulan aku dari secara institusi gitu, Kak Edia juga dari pengalaman ya, Cia dari awalnya dari yang artis ya gitu. Iya. Jadi referensi kita di dunia musik itu beda-beda. Gitu. Beda-beda. Nah, itu menjadi sebuah tantangan buat kita, Tantangan tapi buat itu kita sesuatu untuk yang menyatukan sesuatu yang dari perbedaan itu gitu. malah kita kayak ini menjadi sesuatu yang seru nih gitu, Iya. karena banyak banget referensi-referensi kepala-kepala dari kita gitu, ide-ide dari kita yang coba kita satukan untuk membuat sebuah karya baru, yaitu lagu-lagunya Mili gitu. Ya. Oke. Harapan ke depan untuk Mili Band apa sih kak? Harapannya terus berkarya, menciptakan lagu-lagu yang bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia, menghibur seluruh masyarakat Indonesia, Ya, pokoknya gitu Iya, ya Kak ya. pokoknya kita selalu Pokoknya memberikan- memberikan yang spesial untuk para penikmat musik. Betul, itu sih. Lebih ke situ ya, Iya. supaya kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Betul. Luar biasa banget ya Kakak Jokers ya. Buat teman-teman yang pengen berkarir juga di bidang musik, apakah ada tips yang kakak bisa kasih untuk teman-teman yang di rumah? Tipsnya itu kalau untuk berkarir di dunia musik itu kita tuh gimana ya, musik itu yang tadi aku bilang itu cukup luas ya, jadi banyak banget hal yang ternyata bisa kamu lakukan, nggak cuma
kalau mungkin dulu pandangan orang-orang, apalagi orang tua ya, kebetulan aku beruntungnya orang tua aku mendukung aku di dalam karir musik gitu kan. Karena banyak banget, aku tahu banget di luar sana teman-teman atau anak-anak lain yang pengen banget belajar musik tapi kadang-kadang orang tuanya nggak bolehin gitu, ya kan? Karena sesuatu apa katanya musik tuh nggak ada masa depannya atau apa gitu, atau kamu pasti punya pergaulan yang buruk gitu kan? Karena stigma itu yang itu dulu banget sih, itu dulu banget karena orang taunya musisi itu cuma ngeband pertama, cuma main-main di kafe atau apa. Ternyata untuk sekarang, apalagi di zaman yang digital serba ini, kita tuh bisa banget punya karir di dunia musik bahkan dengan tidak main musik. Nah, Contohnya adalah kalau misalnya kebetulan aku punya jasa entertainment. Jadi jasa entertainment itu adalah salah satu kita menyediakan orang-orang yang main musik di wedding misalnya gitu, di acara kantor, di event-event khusus kayak misalnya event kemarin itu ada pameran mobil misalnya gitu. Nah, aku cuma nyediain jasanya aja. Jadi aku kumpulin orang-orang yang bisa main musik, nih aku kasih mereka main di situ, akunya mah nyantai aja, tapi tetap dapat uang juga gitu. Itu pertama, jasa entertainment. Terus habis itu bisa juga jadi musik produser ya, tanpa harus bisa ngeband. Kerja aja di belakang laptop misalnya gitu, jadi produser, bisa mixing, engineering, mastering engineering. Terus habis itu bisa juga menjadi yang sekarang lagi baru-baru nih, jadi ini insinyur suara. Insinyur suara itu ada salah satu jurusannya di UPH, jadi masuk ke sound design. Nah, insinyur suara itu kita kayak arsitektur, tapi kita desain ruangan supaya ruangannya itu bagus untuk akustik suara pertama, untuk ruangan konser, dan itu biayanya gede banget gitu. Mungkin di Indonesia masih jarang banget orang yang tahu jurusan itu insinyur suara, apaan sih insinyur suara gitu kan. Tapi ternyata ada gitu. Jadi kalau misalnya dia itu lebih bikin gedung itu secara apa ya, akustiknya bagus ya, akustik ruangannya bagus, butuh bahan apa aja, itu tugasnya insinyur suara gitu. Terus ada banyak banget lagi sih, misalnya kayak bikin jingle untuk iklan agency misalnya. Terus habis itu iklan-iklan kayak di TV itu kan butuh musik, itu kan butuh apa ya namanya, butuh back sound ya, butuh soundtrack. Itu orang musik yang bikin gitu. Jadi nggak ngasal comot dari mana-mana gitu, enggak. Itu orang musik yang bikin. Jadi bisa ke situ juga, dan itu banyak banget, itu ladang yang begitu basah karena banyak banget produk atau agensi sekarang yang membutuhkan itu gitu. Terus habis itu kita bisa lihat dari misalnya anak-anak sekarang itu content creator, itu banyak banget yang butuh musik juga gitu. Bikin konten musik pakai musik, bikin konten drama juga pakai musik, bikin podcast kayak gini pun latar belakangnya nanti pakai musik. Harus ada musik. Begitu luas banget, dan banyak banget lagi deh yang bisa didapetin dari situ gitu. Iya, jadi tipsnya tuh sekian dari Kak Jo. Itu jadi, aja masih banyak banget gitu ya. Jadi intinya kalau mau berkarir di musik ya jangan pernah berhenti untuk belajar dan belajar. Karena ibaratnya tuh kita nggak akan ada penyesalannya lah kalau kita terus menggali bakat apa yang kita miliki, tetap semangat kayak gitu. Sebelum kakak mungkin kakak mau tambahin boleh tips untuk teman-teman yang di rumah? Cukup. Oke, habis sesi ini akan ada satu lagu dari Millie Band. Oke, kakak mungkin boleh langsung. Kita ini jamming nih, nyanyi ya. Apa ya? Kita mau nyanyi apa? Tepuk tangan aja gimana? Boleh ambil musiknya kali ya. Musiknya? Kirain tadi Gaby yang nyanyi. Ya lu aja lah yang main. Wah. Susah sama aja. Maaf. Ini dadakan tahu ya? Di rumah saja aja. Rumah saja. Apakah? Gimana ya temennya? Iya. Langsung kursi aja kali ya. Butuh berapa lama nih? Cepat. Full atau Full. Full. Waduh. Full. Ada kita kan tadi lupa diambil.
satu, walaupun diri terbatas jarak kita, pastikan seperti dulu, bersabar sedikit, taati semua aturan kita untuk bahagia, tetap di rumah saja. Tapi juga di rumah saja ya. Di rumah paling saja. baru kita sih. Anteng-anteng aja ya. Oke, keren banget ya. Thank you. Wow, oke, kita mungkin bisa bahas-bahas dulu lagi nih lebih Oke, tentang boleh. Milih Band. Saat memulai band ini ada kesulitan apa sih kak? Ya, kesulitannya adalah jarak. Enggak juga sih. Masih jarak ya? Enggak sih, sebenarnya kita kan emang latar belakangnya beda-beda ya. Ya itu tuh. Kayak Poin Joe. penting tuh, yang penting. Joe kan istilahnya dia tuh sekolah ya. Kalau Iya. kalau aku sendiri kan emang nggak sekolah, emang ya itu ngalir gitu By aja. doing ya. Mencocokkan Learning by doing jadwal kita ya, Ya. kadang susahnya tuh Hmm. bukan main. Iya. Kan Cia kan di dunia model gitu kan. Dia Untuk harus syutingan ya, juga. Joe dia punya event organizer Untuk kayak event ya, organisernya. paling sibuk ya. Ya soalnya Gitu. ya gitu ya. Nah, terus kalau aku sendiri kan emang ya kebetulan di rumah itu lagi bikin studio musik juga buat rekaman sama buat latihan. Ya, sekalian promo juga ya. Iya betul. Tapi jauh Tapi jauh di Bogor. Tapi jauh di Bogor di apa ya deket Gunung Salak, Pamijahan. Waduh, Tapi iya, kan, iya. cuman ya mudah-mudahan bulan depan insya Allah bisa Amin. beroperasi. Saat awal membuat band ini, kakak ada harapan apa sih untuk ke depan? Buat maksudnya saat membuat bandnya? Saat membuat bandnya, harapannya tentunya kita sih nggak muluk-muluk ya. Kita menomorduakan uang sih, walaupun memang itu yang kita butuhkan. Tapi Iya. kalau menurut aku pribadi, kita pengen supaya kita bisa berkarya. Karena di dalam hidup ini kita pengen ninggalin sesuatu legacy. Kita pengen nggak sekedar habis hidup, terus habis itu kita meninggal udah Selesai nggak gitu, ada nggak nggak ada diingat. sesuatu yang kita tinggalkan Bener. gitu. Tapi kalau kita memiliki sebuah karya gitu, apalagi di dalam musik lagu gitu, itu kita meninggalkan legacy untuk orang-orang lain di bawah kita. Untuk misalnya Dikenang nanti terus kalau ya, kita Kak. punya anak atau apa, anak itu bisa membanggakan, ini karyanya papa aku atau mamaku. Atau mungkin teman-teman semua yang denger, wah waktu itu pernah nonton lagunya Mili nih, misalnya Iya. gitu. Pernah nonton podcastnya Mili nih. Jadi kita meninggalkan sesuatu gitu. Kita Untuk pengen mereka. kita pengen dalam hidup ini kita punya sebuah karya yang kita tinggalkan untuk orang-orang lain, dan itu sesuatu yang akan ada terus ya, Ya. gitu. Nggak Iya. mungkin selesai gitu, nggak mungkin hilang juga gitu sih. Pokoknya terus ada bekasnya gitu ya. Iya begitu. Saat bermain musik atau pas saat bikin lagu, kakak pernah ngerasa jenuh nggak sih? Dan bagaimana kakak cara Mengatasinya. mengatasinya? Kalau dibilang jenuh pasti semua pernah ngalamin jenuh ya, Kak. Iya, kalau Jadi apa ya, kalau kalau mungkin untuk aku Kak Jo dulu deh. kalau untuk aku untuk pribadi ya kalau untuk aku pribadi Yes. jenuh Pribadi. jenuh mungkin gimana ya sebutannya, bukan jenuh mungkin karena kalau musisi ini kan kita emosional kan, jadi emosional. Jadi kayak kadang kalau misalnya kita lagi kacau pikirannya dengan banyak hal yang harus kita lakukan, atau kita capek sama keadaan lain misalnya di luar sana yang berpengaruh sama kita, kadang-kadang kita untuk membuat musik itu kita kadang-kadang mainnya juga emosinya beda gitu. Jadi kayak dengan aduh ini kenapa sih gitu, padahal fine aja gitu, musiknya nggak salah gitu, yang salah adalah pemainnya gitu, adalah kitanya yang kita nggak bisa mengontrol itu gitu, dari sesuatu yang berdampak sama kita gitu. Karena mungkin lebih kayak gitu sih, lebih kayak apa namanya, kitanya ada masalah di hal lain ya, jadi kayak kebawa waktu kita main musik gitu. Dan kalau misalnya untuk mengatasinya sih lebih kayak kalau aku pribadi, aku lebih untuk apa ya, kayaknya kalau aku malah rest bentar sih, kayak misalnya istirahat sebentar tapi aku tetap dengerin musik. Jadi kayak dengerin musik yang menenangkan hati, misalnya kayak lagu rohani, asik lagu rohani. Rohani banget sih. ya. Iya, misalnya kayak Sesuai dengerin lah. lagu rohani dulu, atau kalau enggak lagu instrumen, lagu yang bikin calm dulu, santai dulu. Habis itu aku membuat diri aku, yuk bikin lagi yuk, ini sesuatu yang harus kamu bikin Jo gitu. Lu harus bikin ini untuk bisa nyenengin banyak orang lu. Kalau lu sendiri kacau pikiran lu, gimana lu mau nyampein lagu lu untuk orang-orang yang bakal didengar gitu. Jadi aku punya motivasi untuk oh iya,
aku akan menyenangkan hati banyak orang lain pendengar-pendengar sana gitu. Jadi dengan tenang habis itu memotivasi diri, ingat untuk bisa bermain ini bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu. Oke, kalau Kak Cia kan katanya yang lagu yang tadi barusan dinyanyiin adalah ciptaan Kak Cia. Kak Cia dapat inspirasi dari mana sih Kak kalau kayak gitu? Kalau untuk inspirasi dari banyak teman-teman yang curhat. Dari situ aku simpulin, aku bikin, jadi terciptalah lagu Jangan Buru-Buru ini. Gitu. Kalau yang Jadi tadi aku kebetulan sering lagunya- menerima sesi-sesi curhat dari teman-teman gitu. Tapi kalau yang tadi lagunya kebetulan judulnya Di Rumah Saja ya. Ya, Oh, yang tadi kita nyanyiin lagu di rumah saja. Baru ya, kebetulan gitu. Yang Jangan Buru-Buru saksikan di YouTube aja. Iya. Tonton di YouTube. tonton ya, Tonton tonton di ya. YouTube. Oke teman-teman, kita bisa langsung aja masuk ke sesi Q&A di mana 5 pertanyaan terbaik akan langsung mendapatkan giveaway yaitu kolagen dan juga fiber drink dari Linef_official yang bisa mencerahkan dan juga bisa menjaga kecantikan kulit kalian. Oke, pertanyaan pertama dari Luciana Lai. Kak Cia dan Kak Joshua, apa cara teknik suara agar bisa bagus? Oke. Jadi teknik suara itu atau teknik vokal ya. Teknik vokal itu sebenarnya ada banyak gitu. Cuma yang biasanya sering dipakai adalah ada dua. Pernafasan diafragma sama pernafasan di atas gitu. Jadi ketika dua-duanya itu sama-sama bagus gitu. Tapi kalau misalnya untuk belajar banget ya, itu biasanya pelatih-pelatih vokal, coach vokal itu pasti selalu bilang pakai pernafasan diafragma, bener gak? Ya kan disitu dari diafragma supaya pertama powernya lebih ada, terus habis itu kita bisa mengisi udara tuh lebih banyak gitu. Iya. Cuma untuk teknik yang di atas leher itu juga bisa dipakai. Jadi keduanya nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah gitu. Jadi dua-duanya bisa dipakai juga kok untuk keadaan tertentu, karena begitu kita mau nyanyi keadaan tertentu itu tone yang kita hasilkan tuh beda-beda gitu. Kayak sekarang penyanyi-penyanyi sekarang kayak misalnya Billie Eilish atau misalnya Anne Mary gitu kan. Mereka teknik vokalnya itu beda gitu karena mereka lebih kayak terkesan suaranya tuh kayak ada aungannya gitu kayak Billie Eilish gitu kan. Dia pakai suara dari leher ke atas gitu, suara hidung, suara ini, suara kepala gitu. Dan tone yang dihasilkan tuh beda juga gitu. Jadi mendingan sih semuanya dipelajari ya teknik-teknik vokal itu. Teknik vokal harus dipelajari. Dan pasti di luar sana banyak banget lagi sih kayak misalnya teknik vokal yang baru yang mungkin banyak yang belum tahu juga gitu. Pasti ada banyak sih. Dan kalau saran aku sih cari-cari terus aja karena di YouTube sekarang banyak banget yang suka ngasih tutorial cara menyanyi dengan teknik ini, tutorial itu. Dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang paling benar. Pokoknya dinonton aja. Perbanyak referensi itu sesuatu yang sangat baik untuk seorang musisi. Benar. Ada lagi aku pernah dikasih tips loh Kak, waktu aku belajar sama Om Indra Ajis, dia pernah bilang kayak minum air embun dalam kendi, pernah dengar nggak? Iya pernah dengar. Ya, Yang itu. sampai pagi itu kan. Pagi-pagi bangun tidur, dari malam tuh kita taruh air di dalam kendi, terus pagi-paginya ada embunnya, kita minum sekali teguk. Katanya itu pengaruh untuk Ya itu pernafasan. itu lebih ini ya ke ke medianya ya. Iya, Iya. itu Jadi untuk kayak medianya. ya itu media. Kalau untuk tekniknya mungkin kayak yang seperti tadi aku bilang sih itu cuma ada kayak gitu. Dan ini untuk ini kan tadi Cia juga cari-cari terus dapat ilmu dari mana-mana dibagikan. Nah yang kayak gini-gini nih yang harus diperbanyak sama teman-teman gitu sih. Kalau kakak Fasha kan base-nya di gitaris kan. Mungkin kakak boleh sharing juga bagaimana caranya biar kakak jago main gitarnya? Jago sih enggak, cuman bisa aja. Oh, ini merendah. Ini Enggak, merendah jadi untuk meroket. Kan seperti cerita awal tadi, sebenarnya kan kalau aku kan emang sebenarnya basicnya kan sebenarnya bukan main gitar. Dulu nyanyi, terus main gitar tuh sebenarnya pas kuliah aja, dan itu pun belajarnya dari sering dengar referensi gitu, dan masih semangatnya ya dulu ya. Kalau sekarang kan ya kadang main seadanya aja gitu. Cuman yang jelas sih cuman sih tipsnya sih sebenarnya kamu harus sering latihan. Teknik apapun boleh kamu lakuin, yang jelas kamu harus sering latihan, itu aja sih. Harus kayak vokal kan ada teknik gitu, cara nyanyi yang bagus gimana.
Cuman itu tuh terbentuk dengan sendirinya kalau misalnya kamu sering latihan, kamu sering nyanyi, sering perform, dan itu akan terbentuk sendiri bahwa suara kamu tuh seperti itu gitu. Membentuk tone sendiri kayak Mm-mm. practice Bentuk make dengan perfect. sendirinya. Iya, betul itu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari Grace Willy. Menurut kakak, saat mulai berkarya di bidang musik, apakah harus selalu mengikuti tren musik atau terus stay dengan style sendiri? Ya. Coba nih, Ya, udah nih. sebenarnya sih nggak harus mengikuti tren musik. Ya. Kalau misalnya kamu merasa yakin dengan apa yang kamu mainin dan kamu sangat menguasai itu, ya kamu harus bersabar aja. Suatu saat pasti naik kok. Jadi jangan terlalu bu karena ini lagi musim ini nih aku ngikutin aja. Kalau caranya begitu, hampir semua orang begitu. Semua orang pasti ngikutin tren-trennya gitu. Cuman kadang yang orang nggak punya kayak apa ya, kayak punya ego sendiri gitu. Ego sendiri juga penting karena itu akan istilahnya itu identitas kamu gitu dalam bermusik. Jadi ya udah main aja terus. Kalau misalnya kamu bagus, pasti orang pada ini kok, pada ngelirik kok. Banyak contohnya soalnya. Jadi gitu. kayak lebih tetap meyakini dengan style gaya kita sendiri, dengan jadi tidak menghilangkan dari sisi-sisi dari kita sendiri gitu loh. Walaupun misalkan memang tren masa kini seperti ini, nggak masalah sebenarnya kita ngelihat buat referensi kita aja, tapi tetap kita nggak boleh menghilangkan dari sisi style kita sendiri, jadi diri sendiri aja sih, lebih kayak gitu. Nah, aku tambahin ya, kalau misalnya untuk dunia-dunia sekarang mungkin pertanyaannya dia ngomong karena anak milenial ya. Iya, Jadi kayak yes. dia dengerin musik sekarang kan banyak yang arahnya ke R&B dan EDM gitu kan. Dan ada baiknya mungkin memang kalau misalnya kamu ingin berkarya gitu, jangan pernah mematahkan stigma untuk aku harus idealis gitu. Kalau misalnya main musik jazz aja misalnya, musik Melayu aja gitu. Tetap dengerin, dan kalau misalnya kamu pengen ada sesuatu yang kayaknya, karena musisi itu ada begini, ada yang benar-benar idealis gitu. Idealis itu contohnya adalah orang yang benar-benar pengennya dia dibilangnya sebagai musisi ini gitu, musisi pop misalnya, atau musisi Melayu atau musisi ini gitu. Cuma ada juga orang yang sifatnya pengen jualan gitu. Nah, dan jualan itu nggak salah gitu. Maksudnya jualan ini dalam artian kamu menjadi seorang public figure di dalam dunia musik gitu. Jadi sesuatu yang akan banyak orang dengar, sesuatu yang awam gitu. Nah, kalau menurut saran aku pribadi juga menambahkan yang tadi Kak Ide sama Cia bilang, bisa aja kamu memainkan musik yang sedang tren, tapi habis itu kamu gabungkan atau kamu kemas dengan musik yang identitasnya kamu sendiri gitu. Yes. Kayak misalnya apa yang seperti Mili berusaha lakukan untuk kalian gitu. Jadi kayak misalnya kita ngikutin pasar nih, kita bikin musik pop yang akustik, yang ini, cuma kita punya ciri khas sendiri, Ciri yaitu khas sweetnya sendiri. gitu. Makanya kita menambahkan sweet pop gitu kan. Itu kan sebenarnya dari tambahan kita sendiri ya gitu. Yeah. Jadi kayak sweetnya itu dari melodi-melodi kita gitu, yang indah, yang cantik, yang lucu gitu kan. Terus habis itu kita menggabungkan dengan musik yang sedang tren gitu. Karena saat ini. saat kemarin itu waktu kita bikin, kita ngelihat kalau musik akustik itu bagus banget, dan nggak pernah orang nggak ada yang suka dengan musik akustik gitu. Jadi Akustik kayak ya, benar. sangat awam didengar orang, dan orang-orang pasti akan nggak berat gitu, easy listening. Kalau listening. bahasa anak-anak sekarang tuh easy listening gitu. Dan kita gabungkan dengan apa yang menjadi idealis kita, apa yang menjadi ciri khas kita gitu. Kita tuangkan semua jadi satu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau mengajarkan anak musik, pertama dikenalkan musik apa? Agar anak konsisten belajar. Musik apa tuh, Kak? Musik apa ya, maksudnya Genre jenisnya apa mungkin? genrenya. Genre. Kalau genrenya mungkin yang paling basic itu adalah genre klasik. Jadi Klasik. musik klasik, misalnya kamu belajar piano klasik kah gitu, dari buku Beyer, dari buku apapun yang itu menjadi fundamental dari teknik-teknik gitu. Karena musik klasik itu adalah musik yang memiliki fundamental yang paling kuat gitu. Jadi dari musik klasik itu cabangnya banyak. Mereka akan ke rock, mereka akan ke jazz. Itu lahirnya itu semua dari musik klasik. Dari zaman barok, dari zaman Beethoven gitu. Itu semua dari situ.
Jadi kalau misalnya dibilang musik apa sih yang pertama kali biasanya diajarkan sama anak-anak gitu, tentunya kalau misalnya kamu ke sekolah musik manapun, mau ngeles musik atau mau belajar, selalu pasti akan diberikan basicnya yaitu musik klasik gitu. Iya. Selalu itu gitu ya, dan ya itu menjadi sebuah fundamental yang baik sih gitu. Awal mulanya ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Grace. Wah, Grace banyak nanya nih. Mantap nih, dia senang sekali. Ya. Sebentar, oke. Ada orang kayaknya sih. Dari Tiani Iya, ternyata. Oh, dari Dari Tiani Oh, tadi. Ya. Halo Tiani. Berapa lama waktu yang digunakan sampai kakak bisa ahli di bidang musik atau bermain saksofon, bermain gitar atau Kacia yang menyanyi dan kakak juga? Jawab satu-satu nih ya. Iya. Dari siapa nih? Aku. Terserah boleh. Oh, kalau dari aku waktu yang diberikan berapa lama itu gimana ya? Sebenarnya itu whole lifetime kamu sih. Jadi kayak Iya. apa? Nggak akan pernah kamu bisa benar-benar menguasai salah satu bidang gitu. Kalau kamu nggak terus bakal belajar gitu. Belajar. Jadi kayak misalnya kalau aku pribadi untuk bisa mencapai saat ini ya, sekarang ini misalnya bisa bermain dengan banyak orang kayak langsung ngumpul langsung klub gitu. Ya kalau aku mungkin dari SMA kelas 3 ya sampai kuliah mungkin sekitar 5 tahunan lebih untuk bisa mencapai ke posisi aku sekarang. Tapi kalau aku pribadi sih aku gak mau berhenti. Jadi kayak benar-benar gue harus terus nge-push diri gue untuk bisa punya level yang berbeda gitu. Kalau aku sekarang di level ini bersyukur karena masih banyak mungkin orang-orang di sana yang belum dipercayakan talentanya segitu gitu kan. Tapi dengan hal itu aku harus bisa kembangkan lagi gitu. Jadi aku berusaha bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan kasih gitu. Misalnya talentanya 5 tahun belajar ini, ya udah aku di level ini gitu. Tapi aku mau tanggung jawab lagi gitu. Jadi aku melebarkan lagi untuk bisa di level-level selanjutnya. Kalau aku sih begitu. Kalau pribadi jadi 5 tahunan lah gitu untuk bisa capai sekarang. Oke. Gimana Cia? Aku sama sih kurang lebih kayak. Kurang lebih sama Jo, ya? Iya. Hampir Kakak seperti itu sih. Ya namanya belajar ya. Nggak pernah berhenti ya? Nggak ada berhentinya, Iya, makanya nggak. Soalnya nggak ada batasnya. nggak belajar itu nggak ada titiknya, nggak ada ujungnya. Jadi soalnya kan namanya belajar atau namanya musik itu berkembang soalnya. Jadi nggak berhenti sampai Ada sesuatu nggak yang berhenti baru, sampai baru dan baru 1 lagi. tambah 1 sama dengan 2, nggak sampai Iya. di situ. Tapi ini terus berjalan terus. Jadi belajar mah ya, Nggak ada batasnya. nggak ada batasnya. Betul banget, betul banget. Itu dia. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rini. 3 tips penting dari kakak agar mungkin kalau bisa dibaca. 3 tips penting dari kakak agar kita bisa sukses untuk menjadikan musik untuk karir kita, dan bagaimana kakak-kakak dapat meyakinkan orang tua kakak bahwa musik bisa menjadi future career kita. Oke, 3 tips. Gimana? Apa? Aku yang gimana? Ya. Gimana kayaknya? Kakak Jo aja yang jawab. Oke, dan kalau dari aku ya sebagai Ya, karena dia kan emang kuliah ya. Benar-benar ya. belajar. orang tuanya ngedukung, ini mungkin dia Mensupport punya segala-galanya. Aduh, ya dilempahkan lagi ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ini. Jadi kalau Kalau kita misalnya, kan otodidak. oh iya, aduh, tips-tipsnya apa ya? Yang pertama itu adalah rasa kita untuk bertanggung jawab sama apa yang sudah dikasih. Ini kan sebuah gift ya. Yes. Nggak semua orang tuh bisa main musik gitu. Ya. Kalau misalnya kamu diberikan kesempatan dan diberikan sebuah kemampuan untuk bermain musik, itu berarti bisa dibilang kamu tuh spesial gitu. Iya, Karena kamu benar. diberikan talenta itu gitu Iya, kayaknya. benar. Dan bertanggung jawab adalah salah satu hal yang penting ketika kamu diberikan kemampuan untuk bisa bermain musik. Yang kedua adalah perbanyak relasi. Karena kalau kita latihan terus mau sejago apapun, tapi kalau relasi kita kurang, terus mau mainnya Mau buat siapa? ngapain? Iya, mau Di buat rumah siapa aja. aja. Benar. Dan itu adalah salah satu lumayan hambatan ketika aku berkuliah di musik, karena di musik itu berat banget loh kuliahnya. Jadi nggak sekedar kayak misalnya orang-orang pikir lu cuma main musik doang gitu kan tiap hari genjreng-genjreng, tiup-tiup, nyanyi-nyanyi gitu. Enggak segitunya gitu. Dan aku lumayan orang yang begitu masuk di kuliah musik kaget gitu, shock karena waduh gitu. Bisa begini gitu. Jadi kita tuh banyak banget hal-hal yang apa ya? Kayak misalnya gini, kamu nggak cuma belajar bermain musik, tapi kamu belajar untuk bisa mengerti esensi apa yang kamu mainkan gitu. Jadi
ketika kamu bermain musik itu nggak sembarangan asal kamu main, itu tuh ada hitungannya gitu. Misalnya di dalam chord ini kamu mainin scale apa gitu, karena scale itu ada banyak gitu kan, ada Ionian, Dorian, Lydian, kayak gitu-gitu itu banyak banget dan itu bisa dipakai di situ gitu. Dan kalau misalnya orang main jazz gitu kan, itu tuh nggak asal bunyi gitu, tapi itu ada hitungannya, ada ininya, dan itu yang kita pusingin karena begitu kita main kita harus mikir, oh ini chordnya kelarnya ke sini, oh berarti scale yang ini gitu, nggak asal main gitu. Terus habis itu yang kedua kita ada ilmu yang namanya solfeggio. Solfeggio itu adalah ilmu pendengaran kepekaan kita sama sebuah nada. Jadi kayak dosen kita tuh gini, dosen kita mainin piano, nah terus kita dalam waktu yang sepersekian detik kita harus nulisin itu di not balok. Nadanya ini, ritmenya ini gitu. Dan itu cuma diulang 3 kali. Diulang 3 kali doang. Melodi itu udah yang teng de nah kita langsung kayak gitu. Itu kalau gagal ngulang lagi semester depan. Itu salah satunya solfeggio. Terus habis itu ilmu harmoni. Harmoni itu adalah ilmu ketika kita bikin kalau kita tujuannya bikin orkestra ya. Jadi kayak misalnya strings itu ada 4 kan, cello, viola, violin 1, violin 2 gitu. Ada kontrabas lagi. Itu baru 5 instrumen gitu kan yang dibikin orkestranya. Ini harmoninya harus kuat nih, harus ketutup, close atau open SATB-nya gitu. Belum lagi yang tiup kita bikin. Jadi secara orkestrasi itu kalau misalnya kayak Mas ADMS atau Erwin Gutawa itu mereka berat banget bikinnya karena mereka bikin 50 instrumen not balok semua dan mereka harus pikirin itu semua. Iya. Gitu Genius banget tuh. Iya itu, dan itu ya bisanya karena terbiasa gitu kan. Nah itu. Terus tips yang ketiga adalah kita harus kita harus percaya diri sih, karena kalau kita misalnya nggak bisa percaya diri sama apa yang kita kerjakan gitu di dalam bidang apapun deh, nggak cuma musik doang gitu kan, dalam bidang apapun kalau kamu nggak bisa percaya diri kayak karya kamu ini bagus gitu ya, orang-orang lain yang akan dengerin beda gitu feelnya, karena musik itu sesuatu yang secara emosional banget gitu. Kamu main sesimpel apapun gitu, misalnya kayak simple banget mainnya, tapi begitu emosinya dapet ya dapet aja gitu. Kayak misalnya salah satu band yang aku suka dari Bandanera lah lagunya, itu Sampai Jadi Debu itu melodi itu simple banget, tapi begitu kalau kalian denger ya Bandanera terus judulnya itu Sampai Jadi Debu, itu lagunya simple, melodi simple, tapi itu kena banget karena dia mainannya bener-bener memainkan moodnya, mainkan ininya segala macam gitu. Lebih ke situ sih. Okay. Thank you kakak dari Millie Band udah nyempetin waktunya. Thank you. Thank you juga buat Gaby. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. Thank you juga buat Linef_official yang sudah menjadi sponsor di acara kali ini. Aku Gaby Patricia. See you at the next podcast. Bye bye.